Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membahas komik baru yang berjudul Mengambil Alih Akademi dengan Bermodalkan Sebuah Pisau. Komik ini bergenre action, drama, fantasi, dan juga school life. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari saja kita mulai ceritanya. Namun pada saat itu, sikap Yandere Chloe tiba-tiba keluar, dan dia bertanya apakah mereka berdua benar-benar sudah saling berkontak. Namun Gyoma juga terkejut akan hal ini, karena biasanya Chloe tidak kehilangan kendali meski Saki duduk di sebelahnya. Wipon belum tahu mengenai keadaan wanita itu, dan dia masih dengan santai bertanya apakah Chloe ada masalah. Namun Saki malah sebaliknya, dia mulai agresif dengan mendekati Gyoma dan bertanya ada apa dengan Chloe. Meski Gyoma meminta Saki untuk menjauh, namun wanita itu sama sekali tidak mendengarkannya. Sebaliknya dia bertanya, karena kedua orang itu yang sudah saling kenal cukup lama, seharusnya Gyoma menyadari apa yang sebenarnya terjadi kepada Chloe. Sebenarnya Chloe mempermasalahkan karena Gyoma yang tidak memberikan kontaknya. Namun pria itu menjelaskan karena kontak Chloe itu harus dirahasiakan, jadi dia tidak bisa memintanya begitu saja. Namun Chloe tidak mendengarkannya. Dia hanya mengatakan, bukankah Gyoma sudah berjanji akan menjadi pangerannya? Namun Saki malah tertawa, dan Gyoma bertanya, apakah wanita itu tahu soal Yandere? Meski mengetahuinya, namun di sini Saki malah berpura-pura dia tidak mengetahui tentang hal itu. Tapi Wipon sadar jika situasi ini jadi semakin berbahaya, dan dia langsung menghentikan wanita itu. Situasi ini berbeda dari sebelumnya dan membuat Gyoma kebingungan. Dia juga sangat menyesal karena terlalu malas mengikuti Yandere studi di YouTube dan berakhir lupa cara mengatasi situasi seperti ini. Sembari mengatakan bahwa dirinya akan memastikan jika Gyoma akan menjadi miliknya sendiri dengan menggunakan cutter. Secara tiba-tiba Chloe menyerang pria itu. Dia juga mengungkapkan bahwa Gyoma selalu membuat dirinya sedih, selalu dikelilingi oleh semua orang selain dirinya, dan pergi bersama dengan wanita lain. Menyadari target serangan selanjutnya adalah Saki, Gyoma pun langsung bertindak dan menghentikannya. Tapi di serangan selanjutnya, dia benar-benar melumpuhkan Chloe dan mengunci pergerakan wanita itu di atas meja. Dia mencoba untuk menenangkan wanita itu dan memintanya untuk mendinginkan kepala. Namun Chloe tetap memberontak dan tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Akan tetapi Gyoma memberitahu jika itu menyangkut mereka berdua, maka dirinya ingin berbicara langsung dengan wanita itu ketimbang harus berkomunikasi melalui sebuah alat. Dan mendengar kalimat mereka berdua, perlahan Chloe pun menjadi lebih tenang dan mulai mengendalikan emosinya. Gyoma sadar jika itu adalah kesempatan satu-satunya dan perlahan mulai mendekati Chloe. Nah, di sini Mimin kurang paham sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gyoma sampai dia bisa menenangkan wanita itu. Namun Wipon sangat terkejut dengan situasinya. Tapi Saki malah sebaliknya, dia terlihat sangat tidak menyukainya. Gyoma memberitahu bahwa saat di Dungeon Water Buffalo, dia juga sangat mengandalkan Chloe, sehingga membuat wanita itu langsung merasa senang. Dan karena situasi sudah jadi sangat kacau, Gyoma memutuskan untuk mengakhiri pertemuan mereka dan segera membersihkan tempat itu. Namun Saki yang masih merasa kesal, dia sama sekali tidak peduli dan pergi duluan. Dan untuk sekarang, cerita pun lewat ke beberapa saat kemudian. Wipon sadar jika Kang Gyoma terlibat sesuatu,
maka Chloe mulai mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Dan jika dia harus menebak, Chloe itu terobsesi kepada Kang Gyoma. Tapi yang membuatnya terkejut, yaitu ketika melihat Gyoma yang memegang pisau, sewaktu Chloe tersenyum manis. Gyoma lebih menyukai negosiasi dan tahu kapan bisa menggunakan rasa takut. Meski awalnya pria itu terlihat seperti orang jahat, namun Wipon yakin jika Gyoma memiliki bakat sebagai seorang penguasa. Dan di masa depan nanti, pria itu akan menjadi orang yang hebat. Namun Wipon bertanya, sebenarnya apa yang dilakukan Saki dari tadi, sampai-sampai tidak melepaskan handphonenya. Saki menjelaskan bahwa para pengikutnya tidak mengikuti arahan videonya, jadi dia memutuskan untuk menghapus semua yang telah dia upload. Nah, ini juga yang membuat Mimin terkejut, karena video yang dihapus itu adalah strategi untuk merespon Yandere. Dan kemungkinan besar jika channel itu yang Gyoma tonton untuk bisa menenangkan Chloe. Dan saat ini, tepatnya di perpustakaan Akademi Zhao Queen, mulai Rabu depan akan diadakan latihan survival di Pulau Avalon selama 3 hari 2 malam. Yang ikut dalam acara, mereka diperbolehkan membuat tim yang berjumlah 4 orang. Acara ini lebih seperti camping atau acara berlibur sekolah. Akan tetapi, untuk meningkatkan persentase bertahan hidupnya, Gyoma mempelajari banyak hal, seperti mengidentifikasi tanaman beracun dan hal yang lainnya. Tujuan dari acara ini yaitu untuk mengevaluasi kemampuan bertahan hidup para kadet selama 3 hari 2 malam. Selain itu, acara ini juga bagian dari main story, di mana protagonis Leon nantinya akan mendapatkan senjata Balmung. Dan di sini juga, di mana hubungan asmara Leon dan Abel mulai tumbuh. Semenjak masuk akademi, aku selalu menjauhkan diri dari hubungan percintaan karena kekacauan yang terus ada di sekitarku. Tidak peduli seberapa cantik orangnya, dan tidak peduli juga siapapun orangnya, aku tidak memiliki waktu untuk hal-hal yang seperti itu. Karena yang menarik perhatianku sebagai seorang swordsman, yaitu Holy Sword dan Demonic Sword Balmung. Mungkin ini karena jiwa swordsman yang ada di dalam diriku, tapi aku ingin sekali memilikinya. Dan sebagai mantan player, aku tahu di mana letak Balmung dan betapa kuatnya senjata itu. Dan syarat untuk mendapatkan senjata Balmung yang memiliki keinginannya sendiri, yaitu harus membangkitkan Blessing of Miracle, weapon yang benar-benar khusus dibuat untuk sang protagonis. Daripada memikirkan apa yang tidak bisa menjadi miliknya, Gyoma lebih terfokus untuk mempersiapkan diri di acara yang akan datang. Namun untuk mencegah kejadian sebelumnya, maka untuk kali ini kepala sekolah menempatkan instruktur sementara, yaitu Sword Emperor. Namun untuk kali ini, ceritanya sangat berbeda dari yang sebelumnya. Karena hero terkuat umat manusia, dia akan memimpin acara camp murid tahun pertama. Namun alasan kenapa Gyoma datang ke perpustakaan, yaitu karena ingin mengetahui lebih tentang Pulau Avalon. Pulau yang terletak di laut bagian barat, tempat misterius yang medannya terus berubah. Namun di pusat pulaunya, terdapat danau kuno yang bernama Queen Lake, dan nama lain dari pulau ini yaitu Pulau Kewalahan atau Surga. Dan sekarang pulau ini tidak ada penghuninya. Namun sangat disayangkan, semua buku yang sudah diambil Kang Gyoma itu berisikan tentang apa yang sudah dia ketahui. Namun di tengah-tengah kebingungan ini, secara tiba-tiba Leon datang menghampirinya. Dan cerita pun berakhir. Untuk komik Kang Gyoma, kemungkinan nanti akan Mimin update 1 minggu sekali jika komik bahasa Indonesianya lancar diupdate. Dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.